Ya Bang Nasir Jamil, ada yang sebagian masyarakat sudah mulai mungkin membaca bahwasannya eh, argumentasi latar belakang atau landasan filosofis ketika melarang minuman beralkohol adalah karena berkorelasi ketika minum akan membuat kejahatan semakin besar. Nah, mereka membantah hal itu bahwasannya tidak ada korelasinya. Ya minuman alkohol itu tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Nah, menurut Bang Nasir seperti apa sejauh mana ini kajian yang mungkin sudah diberikan atau dibahas di DPR? Iya, kalau minuman alkoholnya dalam kadar-kadar tertentu dan tempatnya juga eksklusif, ya tentu tidak menimbulkan keonaran, ya. Tapi bagaimana mereka-mereka yang termarginalkan, mereka kalangan-kalangan bawah yang mengkonsumsi itu, mengoplos ya minuman-minuman itu. Dan sekarang kalau kita lihat di wilayah Pantura itu banyak ya yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang dioplos, ya, dicampur ya dengan campuran-campuran lainnya. Akhirnya mereka merenggang nyawa. Ya. Nah, memang apa namanya? Kadang orang melakukan kejahatan ya untuk mendapatkan minuman ya ketika sudah tergantung ya sudah ketergantungan dengan minuman. Nah, dia ketika misalnya tidak punya uang untuk membeli minuman, dia bisa melakukan aksi kekerasan. Sama seperti orang mengkonsumsi sabu-sabu ketika dia tidak punya uang, maka dia berusaha melakukan apa saja agar dia bisa mendapatkan sabu-sabu itu. Dia harus cari uang dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu sekali lagi bahwa itu tidak kemudian menjadikan kita kemudian mengatakan bahwa undang-undang ini tidak perlu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada mengatakan bahwa kurang relevansi ya kalau kemudian minuman beralkohol terkait dengan tindak kekerasan. Memang meskipun kecil, tapi itu harus dijaga, jangan membiarkan. Ya. Jadi kekerasan itu tidak boleh, ya, tidak boleh ada sebenarnya, karena itu melanggar hak asasi manusia. Nah, karena itu kan negara harus mencegah ini, harus mendeteksi dan melakukan mitigasi, ya, sehingga kemudian negara bisa melindungi orang dari aksi-aksi kekerasan, meskipun ya kecil aksi itu. Belum, tapi Ya, dari ya. sisi kesehatan, ya tentu kita juga harus lebih prihatin ya bagaimana riset misalnya WHO terkait dengan data dan fakta minuman beralkohol ini ya. Jadi dalam perspektif aksi-aksi kejahatan ya memang bisa dikatakan tidak besar, tapi tidak berarti bahwa kita menafikan rancangan undang-undang ini. Nah, cobalah lihat dari sisi kesehatan. Ya, bagaimana kemudian data WHO ya di 2011 itu ya menunjukkan sebanyak 2,5 juta penduduk dunia meninggal akibat alkohol. Dan sekitar 9% dari kematian itu terjadi pada usia 15 sampai 29 tahun. Jadi angka-angka produktif atau usia-usia produktif itu ya. Hmm. Nah, oleh karena di 2014 juga begitu, konsumsi alkohol di dunia dapat menyebabkan kematian lebih dari 3,3 juta orang setiap tahunnya atau 5,9% dari semua kematian. Jadi kalau kita ingin mengurangi angka kematian ya biarkan aja orang menenggak minuman alkohol kira-kira begitu kan. Nah karenanya eh, makanya kan ada pantun ini ya burung gagak, burung merpati, ya kan alkohol ditenggak resikonya mati. Iya, iya, iya. jadi Iya, jadi iya. jadi memang tidak jadi kita jangan menafikan dan meremehkan hal-hal yang sifatnya kecil ya tetapi kita Betul. mengabaikan hal-hal lain. Jadi ini bukan karena faktor-faktor bahwa ini kecil ini besar, bukan, karena ini dibutuhkan ya Iya, iya. dibutuhkan. Nah karena itu nanti seperti saya katakan tadi kita berharap tenaga ahli DPR ya itu mau membantu para pengusul agar kebijakan ini berbasis bukti ya terkait dengan isu-isu yang mendegradasikan rancangan undang-undang ini soal pajak, soal tenaga kerja, ya, dan soal-soal lainnya.